Selamat pagi Bapak Ibu, kita mau dengarkan renungan pada pagi hari ini yang berjudul Bendahara Tuhan. Bapak Ibu, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk hidup pada hari ini, bernafas. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya yang Kau percayakan pada kami. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan beri hikmat, pengertian, dan juga Tuhan, kami percaya kebenaran pasti memerdekakan kami. Berkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberi pewahyuan yang baru untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Lukas 16, Bapak Ibu, ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya. Nah, Yesus memberikan perumpamaan bahwa kita semua adalah bendahara Tuhan, Bapak Ibu. Bendahara Tuhan, dan kita semua diberi Tuhan harta atau uang yang kita punya, bahwa kita diposisikan sebagai bendahara, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai bendahara Tuhan, bahwa kita harus tahu uang itu, harta itu adalah titipan Tuhan. Mengapa banyak orang tidak tahu, terutama orang-orang yang sangat kaya, tidak tahu bahwa di dalam kelimpahannya seringkali dia jauh dari Tuhan? Karena dia tidak mengerti, Bapak Ibu, bahwa uang atau harta itu untuk apa. Ya. Mari kita baca Lukas 16 ayat 9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu, di ayat ini saya diajarkan oleh mentor saya bahwa dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa bendahara ini nggak jujur, Bapak Ibu, terhadap hal-hal yang dipercayakan oleh bosnya. Ya, jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dan itu artinya, Bapak Ibu, uang kita, harta yang Tuhan percayakan pada kita, pergunakanlah untuk mengikat persahabatan, berpertemanan, Bapak Ibu, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bahwa harta kita itu berguna untuk kita belajar, ya, belajar menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak percaya. Saya sering bawa buah-buahan, Bapak Ibu, ya. Buah-buahan keliling, karena ada pemulung yang bapaknya kakinya cacat, Bapak Ibu. Beliau itu kasihan sekali, mau mulung tapi kakinya susah jalan, Bapak Ibu. Sudah tua, dan ketika saya berbicara dengan beliau itu orangnya pikun, Bapak Ibu. Ya, kalau boleh dikata, kalau bahasa medisnya Alzheimer. Ya. Nah, bapak tua ini sering jalan-jalan entah kemana, karena pikun, dia nggak tahu kemana-mana, Bapak Ibu. Ya. Dan pemulung ini, Bapak Ibu, karena udah pikun, dia juga tidurnya juga sembarangan. Saya nggak tahu keluarga beliau di mana. Ya. Tapi ketika pertama kali saya bertemu dengan beliau, Bapak Ibu, di tangan saya itu ada susu Ovaltine cair, Bapak Ibu. Saya langsung memberi pada beliau ketika saya melihatnya, dan beliau langsung meminumnya, Bapak Ibu. Saya tidak tahu dia lapar atau apa, ya Bapak Ibu. Langsung buru-buru, Bapak Ibu. Ketika kedua kali bertemu dan jarak waktu agak beberapa hari, saya bertemu lagi di jalan, Bapak Ibu. Ya, bertemu lagi dengan beliau lagi jalan-jalan. Memang jalannya agak susah karena kakinya cacat.
Saya bertemu, saya beri buah-buahan. Langsung dimakan juga Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu orang ini lapar atau kelaparan Bapak Ibu. Ya. Nah, Tuhan ingin kita memakai uang kita untuk membangun pertemanan Bapak Ibu. Nah, pemulung yang kakinya cacat ini, Pak tua ini ya, Bapak Ibu yang kakinya cacat ini, kasihan sekali Bapak Ibu. Ya, jadi saya selalu kalau bertemu dengan beliau, saya beri buah-buahan, beri makanan Bapak Ibu. Ya. Dan kebetulan juga saya punya teman narik Grab Bapak Ibu. Grab ya, dia tukang Grab motor. Dia juga pernah bertemu dengan bapak ini. Dan teman saya juga bilang bapak ini mah udah benar-benar pikun Bapak Ibu ya. Nah, benar-benar pikun dan sembarangan tidur katanya. Dia pernah bertemu dengan bapak ini di pinggir kali Bapak Ibu. Nah, Injil harus diberitakan pada semua orang Bapak Ibu. Termasuk pemulung, termasuk tukang beca, ya, termasuk cewek ODGJ, ya, termasuk lain-lain Bapak Ibu. Saya juga bertemu dengan cewek ODGJ, ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya. Ternyata ODGJ ini sering jalan-jalan, pukul dirinya sendiri, pukul mukanya Bapak Ibu ya. Ini satu hal yang ini Bapak Ibu. Nah, Yesus ingin kita memakai harta atau uang kita untuk membangun pertemanan persahabatan dengan orang-orang yang belum percaya Bapak Ibu. Itulah guna harta yang Tuhan titipkan buat kita. Ya, banyak orang Kristen tidak tahu, seringkali orang Kristen malah foya-foya untuk hidupnya diri sendiri, untuk diri sendiri. Injil itu harus diberitakan sampai seluruh dunia, sampai ke ujung bumi, seluruh dunia. Mari Bapak Ibu, pakai harta kita. Saya tidak punya harta banyak Bapak Ibu. Saya hanya bisa beri buah-buahan, ya, biskuit. Saya nggak bisa beri yang banyak Bapak Ibu karena uang saya tidak banyak. Ya, tapi saya belajar Bapak Ibu memberi dari kekurangan. Ya, mari Bapak Ibu, ya, pakai harta kita, uang kita untuk membangun pertemanan dengan orang-orang yang belum percaya. Mereka butuh mendengar kesaksian hidup kita, Injil yang diberitakan yang nanti kita akan beritakan buat mereka. Mari Bapak Ibu, sadarilah bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Mari pakai harta kita, uang kita untuk memberitakan Injil supaya membangun pertemanan dan memberitakan Injil dan orang-orang bisa mendengar kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, pakai kami untuk bersaksi, jadi saksi Tuhan. Dan juga jadi orang yang mau membagikan Injil bagi orang lain. Baik itu pemulung, cewek ODGJ Tuhan. Siapapun Tuhan, orang-orang miskin yang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami jadi berkat bagi tetangga kami, siapapun Tuhan. Kami percaya Engkau percayakan harta dan uang kami untuk supaya orang-orang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Kami percaya Kau akan memakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati.